Perkenalkan, saya Ahmad Zilfani Al-Khalifi. Saya Kenar Fairuz Habibi. Hari ini kami ingin mengajak kalian untuk melihat sisi lain dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebuah wilayah yang sering dikenal panas dan kering, tapi sebenarnya menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Di balik tanah yang tampak gersang, Nusa Tenggara Timur memiliki hutan yang berperan penting bagi kehidupan. Hutan ini menjadi penopang alam, penyimpan air, sekaligus rumah bagi banyak flora dan fauna unik. Sayangnya, hutan-hutan tersebut kini terus mengalami tekanan. Deforestasi membuat kawasan hijau di Nusa Tenggara Timur semakin menyusut, dan kondisinya semakin memprihatinkan. Pada tahun 2022, luas hutan di Nusa Tenggara Timur tercatat sekitar 1.740.2.399 hektar dengan suhu rata-rata mencapai 34 derajat Celcius. Angka ini sudah menunjukkan kondisi lingkungan yang cukup panas. Memasuki tahun 2023, luas hutan memang masih tercatat sama, yaitu 1.740.2.399 hektar. Namun suhu meningkat drastis hingga 38 derajat Celcius. Kenaikan suhu ini menjadi tanda bahwa tekanan terhadap lingkungan semakin besar, meskipun secara angka luas hutan belum terlihat menurun. Namun pada tahun 2024, data menunjukkan penurunan luas hutan menjadi 1.729.168 hektar. Artinya, ada lebih dari 13.000 hektar hutan yang hilang. Di tahun ini pula, suhu tetap tinggi di angka 38 derajat Celcius yang memperparah kondisi ekosistem hutan. Pada tahun 2025, luas hutan masih berada di angka 1.729.168 hektar, dengan suhu sedikit menurun menjadi 37 derajat Celcius. Walaupun terlihat stabil, kondisi ini belum bisa dikatakan aman. Hutan yang hilang tidak serta-merta bisa pulih dalam waktu singkat, terutama di wilayah kering seperti NTT. Hutan Nusa Tenggara Timur menyimpan berbagai jenis tumbuhan khas yang tidak mudah ditemukan di daerah lain. Salah satunya adalah pohon cendana yang menjadi simbol kebanggaan Nusa Tenggara Timur. Selain itu, ada juga gaharu, anggrek hitam, kayu putih, dan berbagai tumbuhan lain yang hidup menyesuaikan diri dengan iklim kering. Sayangnya, ketika hutan ditebang atau terbakar, tumbuhan-tumbuhan ini kehilangan tempat tumbuhnya. Walaupun masih tercatat ada, jumlahnya semakin terbatas dan hanya tersisa di area tertentu. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin flora khas Nusa Tenggara Timur akan semakin sulit ditemukan di alam bebas. Selain flora, hutan Nusa Tenggara Timur juga menjadi rumah bagi berbagai fauna endemik. Komodo adalah contoh paling terkenal. Namun selain komodo, masih ada kakatua jambul kuning, babi hutan, biawak timur, hingga berbagai jenis reptil dan serangga. Hewan-hewan ini sangat bergantung pada hutan. Ketika pohon ditebang, mereka kehilangan tempat tinggal, sumber makanan, dan jalur hidupnya. Akibatnya, banyak satwa yang terpaksa berpindah ke wilayah lain, atau bahkan mendekati permukiman manusia, yang seringkali berujung pada konflik. Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi hutan di NTT cenderung tidak stabil. Suhu yang semakin panas dan aktivitas manusia yang meningkat membuat hutan sulit untuk pulih. Pembukaan lahan untuk pertanian, peternakan, serta kebakaran hutan yang sering terjadi menjadi penyebab utama berkurangnya tutupan hutan. Di wilayah seperti NTT, hutan tidak bisa tumbuh cepat, sehingga sekali rusak, dampaknya akan terasa lama. Ketika hutan berkurang, keseimbangan alam pun ikut terganggu. Tanah menjadi kering, kemampuan menyimpan air menurun, dan lingkungan menjadi semakin rentan. Kehilangan pohon berarti kehilangan masa depan. Mari kita mulai menjaga apa yang masih tersisa, karena satu aksi nyata jauh lebih berarti daripada 1000 kata-kata. Sekian, terima kasih, dan salam lestari.